persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali bisa melayani saudara, kita bersama-sama bisa berdoa, memuji, menyembah, dan saya bisa mau sharing firman buat setiap kita. Saya percaya saudaraku Yesus Kristus bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita. Siapkan hati, nyanyi dengan segenap hati kita. Doa dengan segenap hati kita. Saudara bisa catat setiap firman dalam buku saudara, ya kan? Dan juga saudara sebaiknya saudara bisa ikut persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Karena ada kuasa dalam perjamuan kudus. Tiap kita makan perjamuan kudus, saudara, saya tuh selalu membayangkan saya sedang duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Dan Daud di dalam Mazmur 23, dia berkatakan, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada satu pengurapan yang baru kita makan perjamuan kudus. Pialaku penuh melimpah, ada kemenangan. Kebaikan, kemurahan belaka akan ikut mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ikutin saudara perjamuan kudus ya, sampai doa berkat supaya kita semua diberkati. Turun berkat Tuhan buat saudara. Jadi utuh ya, 70 menit ke depan ya saudaraku, siapkan hati, konsentrasi. Saya percaya kita diberkati, dilindungi, dipelihara, dan kita disembuhkan. Amin saudaraku. Baik, kita akan buka dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau berkenan ya Tuhan membawa kami semua masuk dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami minta beri kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan, hati yang lembut, hati yang taat, supaya ya Tuhan kami bisa melakukan ya Tuhan kehendak-Mu, menyelesaikan segala pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Engkau gembala yang baik. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku. Mari sekali lagi kita katakan, Engkau gembala, haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari lebih lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari datang sembah Dia menuntut terima kasih. Mari saudara berdoa, buka suaranya. Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari angkat tanganmu semuanya, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab sekali lagi katakan tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau sanggup ya Tuhan, Engkau sanggup ya Bapa, sembuhkan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku.
mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yes, Tuhanku melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari buka suaranya saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya Tuhan Yesus. Yes, Tuhan penuhi ya Tuhan, lingkupi bangsa kami Indonesia dengan hadirat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, lawat setiap rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh laba. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat kedua tangan semuanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh ya la bala.
Haleluya, haleluya. Sembah Dia, saudaraku, sembah Dia. Sembah Dia, Yesus. Haleluya. Haleluya. Buka suaranya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah. Tuhan, kami sembah Engkau, Yesus. Kami masuk hadirat-Mu. Penyembahan kami, Tuhan. Kami angkat, ya Tuhan. Kami nyembah Yesus. Biarlah hadirat-Mu turun atas Indonesia, Tuhan. Atas bangsa kami, Yesus. Oh ya lah, makasih. Haleluya. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, buka suaranya saudara, sembah. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya ingin mengajak kita semua doa untuk Indonesia. Biarlah pandemi ini cepat berakhir.
Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami, Indonesia, Jakarta ya Tuhan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya Tuhan. Bahkan kota kami Palembang, Tuhan, pulau-pulau ya Tuhan. Hari ini Tuhan, tutup mata kita semua, doa saudara. Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan, tolong bangsa kami. Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau hentikan pandemi ini bisa Tuhan. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Hentikan pandemi ini Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni salah kami Yesus. Ampuni dosa bangsa kami. Tuhan Yesus, lawat kami semua. Sembuhkan semua yang sakit Tuhan. Semua rumah sakit sudah penuh dengan orang-orang ya Tuhan yang terkena COVID. Tuhan, kami berdoa, sembuhkan mereka semua. Beri ya Tuhan, berkati para dokter, semua tenaga medis Tuhan, TNI, Polri ya Tuhan Yesus, yang bekerja keras Tuhan. Tuhan, aparatur Pemda ya Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan. Tuhan, berkat-Mu turun buat presiden kami, untuk bisa memimpin ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan, menghadapi COVID-19. Tuhan, berkati ya Tuhan Jenderal Luhut ya Tuhan, yang memimpin ya Tuhan untuk penanganan COVID ya Tuhan di Jakarta dan Jawa ya Tuhan, Bali. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan hikmat-Mu turun Yesus. Kami minta lindungi bangsa kami, pulihkan bangsa kami Yesus, sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Semua orang-orang ya Tuhan yang terkena COVID Yesus, sembuhkan mereka semua. Tuhan, kami tolak segala roh ketakutan, roh kecemasan dalam nama Yesus. Beri damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan yang sehat, Tuhan lindungi kami semua. Tuhan, pelihara kami semua ya Tuhan. Luputkan kami Tuhan, lindungi kami, pelihara kami Yesus. Oh ya la bagasia la bala 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 bala. Oh ya la bagasia la bala 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 bala. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, Tuhan, pulihkan Bapa, tolong Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan anak, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan
Sudah Tuhan, sudah selesailah Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong, mudah Tuhan untuk dihentikan ya Tuhan. Tuhan lihat ya Tuhan orang-orang ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan bersama umat. Tuhan selamatkan ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Sembuhkan, selamatkan Tuhan. Terima kasih. Aku juga mau angkat tangan Tuhan, anakmu yang sedang terbaring sakit Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka sedang berjuang untuk kesembuhan kanker mereka Tuhan. Sembuhkan mereka ya Bapa. Mereka yang berjuang ya Tuhan dengan penyakit mereka. Kelainan darah, penyakit autoimun. Mereka ya Tuhan yang mengalami penyakit GERD atau asam lambung. Sulit tidur, yang mengalami depresi Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Tolong Tuhan, setiap anak-anakmu yang sakit ini. Aku berdoa Tuhan, kuatkan anak-anakmu semua. Di masa-masa ya Tuhan, saat ini bawa kami semua makin dekat dengan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu. Tolong kami, tolong keluarga kami Tuhan. Berkat-Mu turun buat setiap kami. Pelihara kami Tuhan, pelihara kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini Tuhan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama sembah Dia. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang turun tengah-tengah kami. Menjamah, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan jawab doa kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita terus berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk supaya pandemi ini cepat berakhir, saudaraku. Ya, terus berdoa untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa untuk presiden kita, para aparatur pemerintahan, dan juga TNI Polri yang bekerja keras, Kementerian Kesehatan, para tenaga dokter semua.
Saudara, terus kita doakan, kita minta belas kasihan Tuhan. Saudara, dan saya percaya inilah saatnya Tuhan tuh mau pakai setiap kita. Katakan amin saudara, Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Ya, bicara terang, bicara terang. Sebenarnya Tuhan mau bicara, ya kan, terang dunia. Maksudnya Tuhan mau tunjuk kita supaya kamu harus lakukan banyak perbuatan baik. Kata terang itu menjadi berbuat baik. Kamu juga garam dunia. Garam bicara tentang kemurahan hati. Jadi perbuatan baik yang disertai dan kemurahan hati itu akan menjamah setiap hati orang-orang yang dalam kebutuhan. Katakan amin saudara. Nah, hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya, yaitu bagaimana menjadi seorang penuai jiwa yang berhasil dan berbuah lebat. Ya saudaraku, ya ini lanjutan daripada khotbah kemarin, saudaraku Yesus Kristus. Saya ingin ajak ibu bapak untuk melihat dan kita akan baca sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dan doakan, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini saudara, atau firman Tuhan ini saudara, ini ingin menegaskan bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya adalah seorang yang suka melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan supaya Bapa dimuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Jika kita suka melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya dengan baik saudaraku, maka kita ini memperoleh jaminan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa jaminannya? Tuhan berkata di dalam ayat yang selanjutnya, apa juga yang kamu minta dan doakan, aku akan apa? Melakukannya. Ya, supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, ini saudara yang harus kita tahu. Ya kan? Coba sekarang kita mulai berhenti sejenak, kita renungkan. Bagaimana cara hidup, sikap kita. Bagaimana cara hidup kita. Saudaraku, apakah kita sebagai orang percaya mau melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Apakah saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita? Ada banyak, saudara, kalau pekerjaan Tuhan gini, apa juga yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, itu yang namanya pekerjaan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita. Katakan amin saudara. Nah, sepanjang saudara dan saya mau melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Yang tertinggi, pekerjaan Tuhan tertinggi adalah apa saudara? Kita memberitakan kabar keselamatan. Kita memberitakan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus masukkan, tanamkan, mulai daripada kepada anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, pastikan itu mereka tahu Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Dia dikuburkan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan rumah buat setiap kita. Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pekerjaannya. Untuk bisa mencapai hal ini saudaraku, ada banyak hal.
Kita harus melakukan perbuatan baik, menolong dan lain sebagainya. Saudara mas terlibat aktif di dalam gereja. Yaitu apa saudara konsumsi gereja? Karena Tuhan pakai gereja pada waktu Yesus ada di Kaisaria Filipi saudaraku. Ya kan? Yesus tanya kepada banyak orang, menurut kamu ini, aku ini siapa? Banyak orang bilang ini si A, si B, segala macam nabi ini. Tapi Tuhan tanya kepada muridnya. Dan Simon Petrus berkata apa saudara? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan bilang, ini perkataan kamu ini bukan dari dirimu. Bukan dari manusiamu, bukan dari kedaginganmu. Kamu dapat lihat aku, kenal aku sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu karena kamu dapat pewahyuan dari sorga, dari Bapa. Dan sekarang, nah kata-kata Yesus selanjutnya gini, ya kan? Ya kan? Aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, gereja. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi setiap orang percaya harus masuk dalam persekutuan. Masuk di dalam satu gereja lokal. Disinilah Tuhan mau. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kekuatan orang Kristen ketika dia tahu, aku punya seorang pemimpin ini. Punya gembala. Aku punya keluarga rohani. Katakan demi saudara, Tuhan bilang, Allah mau tidak akan menguasai daripada orang-orang yang ada di dalam eklesia itu. Dalam jemaat itu, dalam gereja itu. Yang mengerti katakan amin. Saudara terlibat aktif supaya apa? Gereja ini menjadi gereja yang hidup. Gereja yang berkembang. Gereja yang bisa memberkati, menolong, memberitakan kabar baik. Saudara bisa melayani secara rohani, secara jasmani, secara hubungan sosial dan keuangan. Katakan amin saudara. Di sini harus hidup. Ya kan? Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi keluarga Tuhan yang tergabung dalam apa? Gereja lokal. Saudara pastikan itu. Nah ini, jadi kalau saudara dan saya mau melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan berikan jaminan. Apa saudara? Apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Yang percaya katakan amin. Apa dasarnya Pak Pendeta bicara seperti itu? Pak Sabta bicara. Ibrani pasal 13 ayat 20-21. Katakan begini saudara. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Gembala agung segala domba. Kita ini adalah domba-dombanya. Kalau bicara tentang gembala, ini bicara apa? Gereja. Saudaraku, ini dia adalah gembala agung kita. Apa yang dia buat? Kalau kita mau termasuk di dalam, tertanam dalam gereja lokal. Saudaraku, sekarang gereja lokal udah gak bisa lagi seperti kayak aku orang Jakarta, ini gereja aku di Jakarta itu. Sekarang udah karena pandemi saudaraku, itu jadi gereja lokal tuh di mana saudara tetapkan hati untuk ambil keputusan siapa itu gembala saudara. Siapa pendeta yang saudara akan dengarkan pengajarannya secara rutin dan teratur. Disitulah saudara tertanam di gereja itu. Karena saya dapatin nubuatan ya, kita diingetin lagi waktu itu ngobrol sama istri. Ada nubuatan begini, satu hari kelak semua orang percaya gak akan pernah bisa lagi disekat dengan gereja. Karena Tuhan akan memimpin jadi gembalanya. Itu seperti kayak gini, kandang bebek gitu, sudah kandang bebek yang disekat-sekat bebek. Ini kelompok bebek A, bebek B, bebek C segala macam saudara. Tiba-tiba datang banjir besar. Saudara, apa yang terjadi banjir besar? Lalu kandangnya itu saudara roboh. Lalu bebeknya udah gak mandang lagi, ini bebek A, bebek B. Semuanya. Ini hari-hari ini Tuhan sedang sekat semua tembok-tembok. Semuanya tidak bisa lagi, ini jemaat saya, itu jemaat, tidak bisa lagi. Siapa Tuhan akan arahkan? Siapa yang akan? Ini yang Tuhan mau tunjuk. Ada berapa orang ini yang tunjuk? Ada banyak orang segala macam. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah ini, kalau kita tertanam, kita melayani di gereja lokal itu.
Supaya bisa melayani, terlibat, aktif. Saudara, dalam doa-doa syafaat ikut. Dan lain sebagainya. Ini di sini katakan, ayat 21 katakan, kiranya melengkapi, gembala kita Yesus Kristus, kiranya akan melengkapi kamu dengan segala yang baik. Apa segala yang baik? Kita butuh, saudara, berkat rohani. Katakan amin. Bukan cuma kita, keluarga kita, orang yang kita kasih. Kita butuh keselamatan, hidup kekal. Kita butuh kebahagiaan itu rohani. Kita butuh sukacita, damai sejahtera. Kita butuh iman, saudaraku. Pengharapan dan kasih itu semua berkat rohani. Kita bisa ngerti, ada pewahyuan-pewahyuan yang kita bisa terima, kita dengarkan, ada pengertian, itu berkat rohani. Segala yang baik, berkat jasmani, sehat, sembuh. Sehat, sembuh, umur panjang untuk bisa selesaikan pekerjaan Tuhan. Kata namanya saudaraku, sehat, sembuh, panjang umur. Amin saudaraku. Makanya tadi waktu awal, saya tuh sangat menginginkan, ini idealnya saudara ikut dari awal, ikut doa, bersuara, nyembah, ikut nyembah. Waktu saya sharing firman, saya bisa catat, dengarkan, ulangi lagi. Lalu saudara ikut perjamuan kudusnya. Jangan hilangin, jangan skip perjamuan kudus. Di rumah siapkan roti dan anggur. Karena setiap kali kalau saya makan perjamuan kudus, saya tahu disitulah saat di mana Gembala Agung kita akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Katakan amin saudaraku. Karena dia serahkan, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan, kita terima itu. Seutuhnya segala yang baik yang Tuhan sediakan di atas kayu salib. Pakai salib. Setiap kali makan perjamuan, saya bayangkan saya sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan kelak ketika jantung ini berhenti berdetak, saya ada di sorga. Saya akan juga duduk. Saya bisa lihat muka dengan Tuhan. Kalau di dunia ini gimana caranya? Perjamuan kudus, pakai perjamuan kudus. Kita ada perjamuan kasih kalau di gereja. Mejanya panjang. Perjamuan kasih, saudaraku ya kan, duduk semuanya. Hari ini saudaraku, jadi jangan skip. Di perjamuan kudus itulah kita minta Tuhan yang baik. Rohani, jasmani, hubungan sosial, hubungan makin bagus di rumah. Semua berkat keuangan kami butuh Tuhan. Perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus, saudara, kita terima blessing, terima berkat. Jangan skip sampai saudara terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera adalah Bapa. Katakan amin saudaraku. Jadi keadaan sekarang ya, keadaan. Jadi kalau kita mau melayani, saudara, melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Aku ingin layani Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Melayani itu artinya aku ingin melihat orang banyak bisa ibadah. Aku ingin lihat banyak orang bisa kenal Tuhan. Saya ingin mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya ingin menolong banyak-banyak orang. Itu namanya melayani Tuhan. Saudara layani. Ya, ini kesempatan. Di masa-masa pandemi ini, kesempatan besar. Untuk apa saudara? Kita bisa melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Untuk melakukan penuaian jiwa besar-besaran. Ya kan? Karena gini ya, saya dapetin lagi gini, saya ulang lagi. Kita harus melakukan penuaian jiwa besar-besaran sebelum iblis membinasakan lebih banyak jiwa-jiwa yang meninggal dunia tanpa Kristus. Tadi tuh waktu kita doa untuk Indonesia. Saudara dengar ini, saya bener nih ngomong nih, saya mau ngomong. Walaupun mungkin saya harus ngomongnya dengan kalangan terbatas yang bisa nerima perkataan saya. Dalam alam roh saya lihat iblis tuh ketawa lihat orang sakit, ngap-ngap lalu mati. Kayak dia ketawain aku, ketawain kita gitu loh. Maka itu saya langsung tuh nangis tadi. Tuhan, kami ini diejek. Kayak kita kok kalah. Kalau Tuhan mau bantu, kalau Tuhan mau tolong, gampang banget, berhenti.
Kalau Tuhan mau tolong cepet kok. Ini badai ini. Seperti Tuhan pernah naik perahu ada badai. Tuhan bilang berhenti kok badai. Ini lagi badai untuk Indonesia. Saya dalam penglihatan tuh kayak kita diejek gitu loh saudaraku. Saya nangis loh Tuhan. Kita nih kok gini gitu. Saya lihat orang-orang pada ngap. Lalu meninggal. Tanpa Yesus. Ya kalau yang ada yang sudah percaya Yesus, mereka langsung ke sorga. Mereka sudah senang, gak ada masalah. Gimana mereka yang belum kenal Tuhan Yesus? Tuhan bilang, terus doa. Iya Tuhan, aku akan doa. Layani. Waktuku akan datang. Ini Tuhan yang siapkan lahan subur buat kita. Ini bagian kita. Jangan lihat ini lahan subur. Di saat-saat kemarin saya buka itu kan, Peter Wagner bilang kan dalam bukunya itu saudaraku ya, Just Planting and the Greater Harvest. Dia bilang justru di masa-masa sulit, gempa bumi lah, kayak pandemi seperti ini, orang alami resesi ekonomi yang jatuh, depresi waktu itu adalah tempat penuaian jiwa. Revival terjadi itu di saat-saat seperti itu. Karena itu lahan subur. Ya inilah waktunya. Saya ingin setiap saudara, setiap kita, yuk kita ambil keputusan. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau melayani. Minimal doa syafaat aja. Kalau saudara sudah doa satu orang, doain terus supaya dia diselamatkan. Apa? Saudara dia diubahkan. Saya akan ada, Tuhan akan kasih kesempatan buat kita untuk beritakan kabar baik ini. Nah, pertanyaan gini saudara Kristus. Ya, gimana? Ya kan, kita bisa menjadi seorang penuai jiwa yang bisa berhasil dan berbuah lebat. Nah, ada 3 poin saudaraku yang saya akan bagikan saudaraku di sini. Ya saya berdoa dan berharap saudara bisa tangkap ini saudaraku. Karena gini, untuk bisa dipakai oleh Tuhan, ya kan, Tuhan harus menanggulangi dulu orang ini, memproses orang ini dulu, mengubah orang ini dulu saudaraku. Gak bisa, kalau dia belum dirubah gak akan pernah bisa. Yang dirubah tuh hatinya dulu. Saudara, hatinya dan rohnya itu diubah dulu saudara. Makanya saudaraku, tidak akan pernah ada yang namanya pekerjaan Tuhan itu bisa berhasil tanpa Roh Kudus. Karena Kisah 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa. Kita butuh kuasa. Memberitakan Injil itu kita butuh kuasa. Kapan kita menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa? Saudaraku, memberitakan Injil itu perlu kuasa Allah. Karena waktu kita memberitakan Injil, niatan kita adalah apa? Merebut mereka dari tangan iblis. Supaya mereka menjadi milik Kristus. Katakan amin saudara. Oh gak gampang-gampang nyuri milik. Jiwa itu sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Saudara saya tahu, sekarang kita mau rebut apa yang menjadi miliknya iblis. Saudara, kalau gak ada kuasa ya gak bisa. Katakan amin saudara, kita butuh apa? Roh Kudus. Katakan amin. Orang bisa pinter teori penginjilan. Orang bisa pinter untuk baca Alkitab. Dia bisa jelasin segala macam. Kalau dia tidak punya kuasa, gak akan pernah bisa. Karena prinsipnya adalah bahwa Roh Kudus akan berikan kuasa untuk apa? Supaya dia bisa menjadi saksi. Orang mau bersaksi kalau tidak ada kuasa tidak bisa. Orang bisa punya kuasa, dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Jadi penuaian jiwa membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ya, kita akan menerima kuasa Roh Kudus kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menanggulangi, memproses supaya kita bisa menjadi seorang saksi Kristus. Katakan amin saudara. Izinkan dia.
Bagaimana Tuhan memproses dalam 3 dimensi waktu saya bahas. Saudaraku, kita nggak bisa langsung. Makanya dia bilang, kalau orang baru kenal Tuhan, baru bertobat, jangan langsung dikasih jabatan. Nanti dia akan jadi sombong. Kenapa? Ya sombong artinya kan gak punya kuasa dia. Harus terus dulu belajar. Ya kan, digarap dulu sama Roh Kudus. Makanya perlu ada 3 hal. 3 dimensi waktu. Ya, gimana kita bisa dipakai Tuhan. Saudara, yang pertama, kita harus mengizinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Katakan amin. Tuhan, kita harus izinkan Tuhan mengubur apa? Masa lalu kita. Saya mau kasih tahu gini saudaraku, ya. Saudara tahu nggak? Tuhan tuh harus mengubur Musa. Supaya orang Israel tuh tidak menjadikan kuburan Musa sebagai monumen yang dapat mencegah orang Israel masuk dalam tanah perjanjian. Kalau enggak nanti dia ziarah terus saudaraku. Enggak mau bergerak. Karena dia tahu kan Musa ini orang yang sakti. Orang sakti. Makanya kalau orang sakti banyak kuburan itu didatengin sama orang. Tuhan tuh gak mau, saudara, ini orang luar biasa hebatnya saudaraku. Laut dibelah, air roba jadi darah. Menjadi segala macam tulah, 10 tulah. Itu dahsyat sekali, supranatural. Tuhan sendiri yang kubur Musa. Dia mau bilang begini nih waktu Musa mati. Musa itu masa lalu, harus aku kubur. Sekarang masa kini dan masa depan kamu siapa namanya? Yosua. Yosua itu gambaran daripada Yesus Kristus. Dia akan bawa kamu masuk tanah perjanjian. Kalau aku gak kubur ini Musa, ya kan? Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana kuburan. Termasuk iblis pun tidak tahu. Saudaraku, ini penting buat kita. Kita lihat lagi di perjanjian baru seorang perempuan Samaria. Dia sudah kawin cerai 5 kali. Laki-laki yang ke-6 itu bukan suami dia. Saudaraku, Tuhan kubur masa lalu perempuan Samaria ini. Dengan apa saudara? Dia ajar, dia latih dan jadikan si perempuan Samar ini sebagai apa? Penyembah yang benar. Saudara lihat sini. Cara Tuhan mengubur di perjanjian baru seseorang dengan cara apa? Jadi penyembah. Ketika seseorang jadi penyembah, saudara, setelah perempuan ini jadi penyembah, apa yang jadi? Dia balik lagi ke saudara ke kotanya. Saudara, dia ketemu Yesus tuh siang hari untuk ambil air. Kenapa harus siang hari ambil air? Saudara sudah tahu kan? Kalau pagi hari banyak ketemu ibu-ibu, banyak ketemu emak-emak. Pasti kena gosip, pasti kena dilemparin batu, jangan-jangan kau ambil suami aku. Saudaraku, dia malu. Dia tahu dia salah. Dia punya masa lalu yang gak bagus. Makanya dia ambil airnya siang. Ketemu Yesus. Dia kaget. Yesus bisa bacain masa lalu dia. Yesus bisa tahu keadaan dia sekarang. Saudara Kristus. Dan Yesus ajar dia menjadi seorang penyembah. Ketika dia jadi seorang penyembah, apa yang jadi? Dia balik ke kotanya. Apa yang dulu dia pikir, kalau aku ketemu orang pasti akan cerca aku. Mana ada orang mau percaya perkataan aku. Karena Tuhan sudah mengubur masa lalu daripada perempuan Samaria. Alkitab katakan saudara Kristus ya. Perempuan ini dia bersaksi tentang Yesus. Satu kota Samaria. Orang satu kota Samaria saudaraku. Menjadi percaya oleh perkataan siapa? Perempuan itu. Dahsyat gak saudaraku? Mungkin kita bilang orang udah gak percaya lagi sama saya. Karena saya punya masa lalu yang buruk. Bagaimana saya bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Memberitakan Yesus. Saya jauh bukan orang benar. Masa lalu saya gak beres. Saya orang yang terbuang. Sering dilepeh lah kasarnya. Siapa saya? Dengar baik saudaraku. Izinkan Tuhan mengubur masa lalu saudara. Apa kata-kata itu? Ya kan mungkin orang ngomongin ini. Masa lalu bisa kemarin kok. Kemarin udah masa lalu. 1 tahun yang lalu masa lalu. 10 tahun, 30 tahun.
Kalau saudara bisa kubur masa lalu, izinkan Tuhan mengubur masa lalu. Itu artinya apa? Tuhan memulihkan setiap luka-luka batin saudara. Setiap trauma-trauma saudara. Sehingga sikap saudara, cara pandang saudara terhadap Tuhan itu benar. Cara pandang saudara terhadap diri sendiri itu benar. Kalau dia sudah kubur masa lalu kita tahu. Ya kan? Aku ini ciptaan yang baru. Tuhan katakan apa saudaraku? Ya kan? Firman Tuhan katakan apa? 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana caranya kita mengubur masa lalu kita saudaraku? Ya kan? Kita harus izinkan Tuhan menguburkan masa lalu kita dengan cara apa? Ya kan saudaraku? Ya kan? Kita harus mengampuni. Kita harus bisa melepaskan masa lalu kita. Kita tiap hari doa. Beri aku hati yang baru Tuhan. Beri aku roh yang baru. Katakan amin. Doa seperti itu. Kalau Tuhan kubur masa lalu kita, pasti kita akan mengalami pemulihan atas luka batin, trauma, stres yang masa lalu. Di dalam perjanjian lama, Yeskiel 36 ayat 26 katakan begini saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang kepada perintah, peraturan-peraturan dan melakukannya. Tiap hari saya doa. Ya dalam menara doa online juga saya selalu doa apa? Tuhan berikan saya hati yang baru. Roh yang baru. Nanti pada momen tertentu saudaraku tiba-tiba kita tuh bisa diingat tentang masa lalu kita. Lalu yang kita sudah lupa, tapi itu masa lalu yang bikin sikap kita, cara pandang kita terhadap Tuhan itu tidak benar. Cara pandang kita tentang diri kita tidak benar. Cara pandang kita akan masa depan kita dengan orang sekitar, dia akan koreksi itu saudara. Karena ada alam bawah sadar ini saudara yang luka. Saya tuh Tuhan tuh pulihkan masa lalu saya tuh bertahap ya. Luka-luka masa lalu tuh bertahap. Masa kecil. Ya kan? Itu dimensinya tuh naik gitu. Ketika kita izinkan Tuhan kubur masa lalu kita. Jangan dia pulihkan setiap trauma kita, luka-luka ini saudaraku. Itu saudara ketika sembuh naik tuh yang namanya berkat Tuhan. Naik yang namanya pengenalan akan Tuhan, urapan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya mungkin saudara ngerasa orang yang seperti istilah orang Jakarta itu dilepeh gitu. Dibuang. Oh kita punya kesan. Mungkin mama buang kita. Papa buang kita kecil. Lalu kita kacau saat itu hidup. Mengalami krisis. Lalu meningkat besar, kenal seseorang. Putus mungkin, dibuang. Karena kita gak guna. Udah gak ada gunanya lagi. Lalu meningkat lagi, mungkin sudah kerja. Sudah kerja baik, sudah banyak ini. Dibuang. Atau dikhianati. Dibohongi. Itu tuh masa lalu lah. Ngalami. Ketika saudara izinkan Tuhan kubur masa lalu. Akhirnya dampaknya apa? Sikap kita kalau ini gak pulih. Kalau ketemu orang tuh takut. Gak bisa percaya sama orang. Cuman mau manfaatin aja, mau untungnya doang. Kalau dia aku udah gak bisa nguntungin dia, paling dilepeh lagi. Dibuang lagi. Itu loh saudara, kalau belum sembuh luka kita seperti itu. Izinkan Tuhan. Sehingga kita mau jadi saksi Tuhan, mau melayani itu dia gak bisa. Kalau ini yang gak sembuh. Kalau ketemu orang maunya untung.
Cari untung terus, manfaatkan. Itu karena luka-luka dia dalam. Saudara, tapi kalau kita tiap hari, Tuhan beri aku hati yang baru. Roy, tiba-tiba ketika saudara doa nyembah bahasa roh, itu dijamah. Bisa nangis bahasa roh. Oh, itu Tuhan lagi sedang sembuhkan. Biarin aja terus. Nangis tidak apa-apa, terus jangan malu. Sedih sesedih-sedihnya. Saudara dilukai, dihabisin, sehabis-habisnya nih luka nih dalam banget. Saudara coba bilang, enggak aku kuat. Enggak bisa. Pastilah cara pandang akan berubah. Sikap kita akan salah pasti. Kita enggak akan pernah ngerti kehendak Tuhan. Ini yang maksudnya saya. Katakan amin. Ya, sembuh. Nanti Tuhan akan sembuhkan. Yusuf, saudara. Dia kubur, dia izinkan Tuhan mengubur masa lalunya dengan cara apa? Ketika anak sulungnya lahir diberi nama siapa? Manasye. Saudaraku, ya kan? Artinya apa? Saudara Manasye, Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Allah yang menguburkan, Allah yang membuat aku lupa sama sekali kepada apa? Kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Sudah sini. Ya kan kayak ketemu dia lahir Manasye dulu, baru ketemu kakak-kakaknya kan, saudaraku, dia bisa buat. Paulus, dia juga terluka dengan dirinya sendiri karena kok aku kejenian ya, aku kok jahat sekali, mengizinkan Stefanus yang tidak salah dibunuh, aku aniaya orang-orang Kristen. Dia tuh luka dalam. Dia izinkan Tuhan kubur masa lalunya. Dia berkata apa, saudaraku? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ibu bapak saudaraku Kristus, ini dia. Saudara tahu gini. Kalau kita nggak pernah sembuh dengan masa lalu kita, iblis akan punya ruang, ada celah, ada kesempatan untuk selalu hantam dan ingatkan bicara tentang masa lalu kita. Saya mau kasih kata-kata yang seperti ini. Iblis suka melukai kita dengan membawa kita ke masa lalu. Kalau kita tidak pernah izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita, dengan mudah iblis, ya kan, akan bawa kita ke masa lalu. Kamu tuh gini. Kalau kita dibawa ke masa lalu, pasti down, kita terintimidasi lah. Kita nggak kuat, saudaraku. Ya iblis bisa bawa kita dengan pikiran kita. Iblis juga bisa pakai orang untuk ngomong, Allah, lu tuh siapa? Gua tahu lah kartu lu dulunya gimana. Ini bahasa orang Betawi, saudaraku. Udah deh. Saudara. Nah, saya sih ingin, saudaraku, saya juga belajar. Tuhan, kalau saya bicara sama orang, saya tidak akan pernah mau serang orang masa lalu mereka. Kalau aku bicara masa lalu orang, serang orang itu. Kalau berdebat atau berkelahi atau bertengkar, kita ngomong masa lalu dia. Kita ini sebagai alat, bukan alat Tuhan. Kita sedang dipakai, kita tidak sedang dipakai Tuhan. Kita sedang dipakai siapa? Musuh. Katakan, karena musuh atau iblis selalu senang melukai kita dengan membawa kita ke masa lalu. Ini pentingnya kubur masa lalu kita. Izinkan Tuhan kubur. Katakan amin. Tapi bedanya Tuhan apa? Kalau Tuhan suka memulihkan kita dan membawa kita, saudara, untuk melihat masa depan kita sesuai dengan rencangannya. Katakan amin. Ketika dia mau bawa Abram, saudara, membawa dia ke masa depan sesuai dengan rancangannya. Dia ubah nama Abram menjadi apa? Abraham. Sarai jadi Sarah. Ketika dia mau bawa Yakub, cucu daripada Abraham, anak Ishak, kepada masa depan yang sesuai dengan rancangannya, dia ubah Yakub menjadi apa? Israel. Dia ubah Simon menjadi apa? Petrus. Saudara sudah tahu arti-arti nama-nama itu. Saudaraku,
Ketika Tuhan mau bawa kita ke masa depan kita, tergantung kita. Izinkan Tuhan kubur masa lalu kita. Dengan cara apa saudara? Ampuni. Dan minta Roh Kudus sembuhkan trauma, luka batin, kemarahan, kebencian oleh si A si B, kejadian-kejadian ini. Sampai kita bisa plong lega. Dan itu proses terus dalam hidup kita. Kalau kita pulih, Tuhan kubur masa lalu kita. Saudara akan lihat berkat Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya bahas poin 1 dulu. Besok saya akan bahas poin yang kedua. Yaitu apa? Ya kan saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Ya kan, yang kedua adalah kita harus dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Sulit seseorang dikuasai oleh kasih Kristus kalau dia belum mengizinkan Tuhan mengubur masa lalunya. Besok kita akan bahas saudaraku. Ya, kita akan makan perjamuan kudus. Saya sudah selesai. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Tuhan lihatin, selidiki aku, lihat hati. Buka suaranya, kita nyanyi lagu ini sebelum kita doa. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya dapat omong lagi, Tuhan mau saya sampaikan kata-kata gini lagi saudara. Jangan mau dipakai mulut kita oleh iblis dengan selalu mengingatkan, menuding dan menceritakan masa lalu orang lain. Masa lalu orang lain yang aib, yang gak benar. Itu pekerjaan setan saudara. Katakan amin. Kalau dia sudah dalam Kristus, dia itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya dulu ya, saya tuh agak sedikit, ya saudara coba doa renung, saudara boleh setuju enggak. Ini kan pendapat saya pribadi. Saya pada waktu sering lihat orang bersaksi tentang masa lalu dia. Wah, aku nih pembunuh, aku nih penjudi, aku gini. Kemana-mana dia saksi terus. Saya melihat menurut statistik saya riset pelan dikit-dikit. Orang-orang yang selalu saksi tentang masa lalunya kemana-mana. Saudaraku, biasanya dia adalah orang yang mudah diserang oleh iblis. Kalau Tuhan sudah kubur kita selesai. Cuman kita bisa lihat, kalau itu kita lihat, aduh anugerah besar. Kalau Tuhan gak tolong, itu cukup dengan kata, kalau kasih, karena kasih karunia Allah lebih besar dari dosa saya, dari kebejatan saya, dari kesalahan saya, maka saya bisa jadi ini, titik. Gak guna juga orang tahu, atau kita mau bangga-banggain kita nih siapa kita masa lalunya, apa supaya orang takut sama kita, kan enggak juga, ngapain nakut-nakutin orang. Ya kan, lihat nih buktinya tato aku banyak nih. Preman besar dulu. Penjara, orang-orang penjara sekali, 2 kali, 100 kali aku di penjara. Ya kan, siapa ini? Ngapain gitu saksi seperti itu. Ini pendapat saya loh saudara. Silakan saudara timbang. Dan kalau cerita sama orang jangan cerita terus masa lalu. Apalagi masa lalu yang itu tandanya kita tidak pernah mengizinkan Tuhan ngubur masa lalu kita. Kata namanya saudaraku. Ya kan korek. Kadang-kadang kan kita orang Kristen senang kalau gak ada kerjaan. Kalau gabut ya.
Gimana tuh dia gimana? Kita ceritain tentang masa lalu, kita bukain. Saya ingin kalau kita mau jadi saksi Tuhan, saudaraku, ya kan? Bukan berarti Tuhan gak bisa pakai gitu loh. Ya Alkitab gak ceritain tentang masa lalunya Daud dan lain sebagainya. Tapi Daud tidak bangga dengan apa. Paulus juga tidak bangga, saudaraku. Dia bilang itu semua sampah. Paulus bilang itu sampah loh. Keunggulan dia dan juga kejahatan dia, semua sampah ketika dia belum kenal Yesus. Katakan amin saudaraku, ini penting. Wah kehebatannya ya sampah. Dia bilang sampah. Aku akan memulai depan, lupakan yang belakang. Sudah dapat sini ya, katakan amin. Saya ingin kita dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Itu aja. Tidak ada ininya. Kita siapin makan perjamuan kudus ya. Yuk kita makan perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Jadi jangan izinkan Tuhan kubur masa lalu saudara. Kalau Tuhan sudah kubur, saudara jangan bangkitkan lagi apa yang sudah dikubur oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara mungkin tahu lah seorang dukun besar, dukun sakti, tapi sekarang sudah meninggal. Dulu saudara dia katanya bertobat, dia terima Yesus, dia bersaksi, saya masih ada kok. Dulu kaset VCD-nya, mungkin di YouTube juga ada kok. Saya nggak mau sebut namanya. Saudara sudah tahu pasti. Yang tukang santet, punya voodoo, pokoknya bunuh-bunuh orang banyak segala macam. Dia saksi terus kemana-mana dia saksi. Enggak lama saudara, enggak lama imannya hilang dan dia tidak mati dalam Tuhan. Dia mati tinggalkan Yesus. Saudaraku, ini jangan izinkan. Kita gak bisa kubur masa lalu kita loh. Yang bisa kubur itu Tuhan. Dasarnya apa? Barang siapa ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Saudara sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Katakan makanya baptis selam bicara tentang apa? Kubur masa lalu kita. Kubur manusia lama kita. Kita mau bangkit bersama Yesus untuk satu hidup yang baru dan masa depan yang baru. Itu penting dulu saudara. Sebelum kita mau jadi saksi Tuhan. Efektif. Ini yakinkan. Itu tindakannya. Baptis selam. Kubur. Benar-benar kubur. Untuk masa lalu kita. Angkat yuk saudara perjamuan ini. Tiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami ingat. Kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami duduk sehidangan dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau perlengkapi kami dengan segala yang baik. Supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kiri, kata tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik buat kami. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan, yang akan digunakan untuk pelayanan ya Tuhan kami tempat ini. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ini Tuhan Yesus. Bungkuslah setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.